warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Lev Putri, NIM 17030108. Saya akan menjelaskan tentang model matematika diterapkan untuk memahami perilaku dinamis untuk model predator-prey. Hubungan antara predator-prey itu sangat erat kaitannya, karena apabila prey tidak ada, maka predator tidak akan dapat bertahan hidup karena tidak ada sumber makanan. Makhluk hidup di sini itu dari segi predasi, yaitu ada yang satu bertindak sebagai mangsa dan yang satu lagi bertindak sebagai pemangsa. Dalam cabang ilmu matematika, kita dapat membuatkan model matematikanya antara mangsa dan pemangsa, yaitu berfungsi agar stabilitas jumlah populasi mangsa-pemangsa dapat diamati dalam bentuk perumusan yang sistematis, sehingga digunakan untuk mengendalikan agar populasi mangsa tidak terjadi kepunahan. Permasalahan dalam model yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kestabilan antara mangsa dan pemangsa, sehingga supaya untuk mencegah pemangsa agar tidak punah tetapi tidak memusnahkan mangsa, dengan cara mengetahui simulasi numerik dari model predator-prey yang diselesaikan dengan menggunakan batas sistem, titik keseimbangan, analisis stabilitas, dan diagram fase, supaya pada saat terjadinya kegiatan predator-prey, tingkat kelangkaan terhadap prey harus tetap stabil dan terkendali. Tujuan pembuatan model yaitu untuk mengetahui tingkat kestabilan antara predator-prey dan juga untuk mengetahui model dari predator-prey yang diselesaikan dengan menggunakan simulasi numerik, menggunakan batas sistem, titik kesetimbangan, analisis stabilitas, dan diagram fase, supaya pada saat terjadinya kegiatan predator-prey, tingkat kelangkaan pada predator-prey dapat stabil dan terkendali. Selanjutnya itu penetapan asumsi. Penetapan asumsi di sini ada 3. Yang pertama yaitu ikan mati disebabkan pengaruh alami dan ikan mati karena dimakan hiu. Yang kedua yaitu hiu mati disebabkan alami atau karena ikan mati. Yang ketiga yaitu interaksi antara hiu dan ikan terjadi, tingkatan pertumbuhan ikan menurun dan tingkat pertumbuhan hiu meningkat. Kita melakukan proses pembuatan model, kita harus menentukan terlebih dahulu yaitu variabel, parameter, dan konstantanya. Yang pertama yaitu variabel. Dalam sebuah interaksi mangsa-pemangsa, kita harus mengetahui berapa banyak mangsa yang ada dan berapa banyak pemangsa yang ada. Sehingga dalam pembentukan variabel, kita harus mengetahui berapa banyak mangsa yang ada dan berapa banyak pemangsa yang ada. Maka di dalam variabel dilambangkan X, T sebagai jumlah mangsa, dan YT sebagai jumlah pemangsa. Di dalam interaksi antara mangsa-pemangsa, kita juga harus mengetahui seberapa banyak reproduksi mangsa. Itu sehingga dalam kegiatan interaksi mangsa-pemangsa tidak terjadi kepunahan antara pemangsa, yaitu variabel tingkat reproduksi mangsa kita lambangkan dengan A. Itu tingkat reproduksi mangsa. Interaksi mangsa-pemangsa, kita juga harus mengetahui seberapa tingkat mangsa yang dimakan pemangsa, supaya antara interaksi mangsa-pemangsa itu terjadi kesetimbangan. Maka tingkat mangsa yang dimakan pemangsa dilambangkan dengan B. Yang selanjutnya yaitu kita juga harus mengetahui seberapa tingkat kematian predator. Tingkat kematian predator yang bisa kita lambangkan dengan C. Itu tingkat kematian predator. Selanjutnya itu bagian parameter. Bagian ini kita juga harus mengetahui seberapa tingkat kematian alami mangsa dan pemangsa. Di sini kita lambangkan R dengan tingkat kematian alami mangsa, delta tingkat alami kematian pemangsa,
Dan D itu jumlah energi yang disediakan mangsa untuk dikonsumsi predator. Pembuatan model matematika. Yang pertama itu model matematikanya. Pada segmen ini digunakan model Lloyd-Volterra yang kemudian dimodifikasi dengan menambahkan tingkat kematian alami dari pemangsa. Sebagai bentuk sederhananya, interaksi model predator-prey dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial biasa, yaitu dx per dt sama dengan ax dikurang bxy, dan dy per dt sama dengan min cx ditambah dxy. Nah, x0 sama dengan x0 dan y0 sama dengan y0 dengan a, b, c, d besar dari 0. Kita ketahui pada saat mangsa dan pemangsa hadir, persamaan model akan dibuatkan sebagai berikut: dx per dt dengan ax dikurang bxy dikurang rx kuadrat, dy per dt sama dengan cy dikurang dxy dikurang delta y kuadrat. Dari persamaan di atas, kita bagi persamaan tersebut. Sehingga dari hasil pembagian data didapat hasil pembagiannya yaitu dy per dt sama dengan y dikali negatif c tambah dx dikurang delta y per x dikali a kurang by dikurang rx, dan dijadikan dia per, maka didapat a kurang by kurang rx dy per x sama dengan min c tambah dx dikurang delta y dx per y. Ini dikali silang, maka dapat hasilnya a kurang by dy per y dikurang rx dy per y sama dengan min c ditambah dx kali dx per x dikurang delta y kali dx per x. Dan hasil ini diintegralkan, yaitu integral a kurang by dy per y dikurang integral rx dy per dy sama dengan integral min c tambah dx kali dx per x dikurang integral delta y dx per x. Maka hasil integral didapat yaitu a ln y dikurang by dikurang rx ln y sama dengan dx dikurang c ln x dikurang delta y ln x ditambah ln x. Dan dikalikan ln-nya, maka didapat ln y pangkat a dikurang by dikurang ln y pangkat rx sama dengan dx dikurang ln x pangkat c dikurang ln y pangkat delta x ditambah ln k. Dan dikeluarkan ln-nya itu menjadi ln y pangkat a x pangkat c delta pangkat y per e pangkat by e pangkat dx y pangkat rx. Dari hasil ini yaitu y pangkat a x pangkat c delta pangkat y per e pangkat by e pangkat dx y pangkat rx. Persamaan ini disebut dengan konstanta. Yang kedua yaitu pembuatan model secara analitik. Pada segmen ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu batas sistem. Pada batas sistem ini didefinisikan W sama dengan X ditambah Y. Dari persamaan 1 dijabarkan yaitu D X ditambah Y per dt kecil sama dengan 1 ditambah Rx per A. Dalam hal ini dipilih sebarang, maka diperoleh dw per dt ditambah n kecil sama dengan dx kurung 1 dikurang rx per a ditambah n per a. Didapat solusinya W kecil sama dari AX buka kurung 1 dikurang RX per A ditambah N per A dengan T
menuju tak hingga. Yang kedua itu 0 kecil sama dengan W kecil sama dengan AX buka kurung 1 dikurang RX per A ditambah N per A. Oleh karena itu solusi dapat dibatasi secara seragam. Dengan persamaan sebagai berikut. Itu C sama dengan kurung awal X, Y elemen R kuadrat ditambah W kecil sama AX buka kurung 1 dikurang RX per A ditambah N per A kurung ditambah zeta tutup kurung karawal untuk semua zeta besar dari 0 dengan T menuju tak hingga. Yang ketiga itu analisis stabilitas linier. Pada segmen ini kita akan melihat titik stabilannya dengan mempertimbangkan nilai eigennya. Itu matriks Jacobian keadaan variabel dengan J, X, Y, itu matriks min BY dikurang 2RX ditambah ADY min BX, DX dikurang 2 delta Y dikurang C. Yang pertama itu kita menggunakan titik kesetimbangan E0 yaitu 0,0 sehingga diberikan matriks JE0 sama dengan matriks A0, 0, negatif C. Maka didapat dari matriks tersebut nilai eigennya yaitu untuk lambda 1 negatif A, lambda 2 negatif C. Karena nilai eigennya berlawanan tanda, maka pada titik kesetimbangan N0 disebut dengan titik saddle. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk matriks Jacobian pada titik kesetimbangan E1 dengan nilainya 0, C per delta. Diberikan matriks JE1 yaitu matriks BC per delta ditambah A0 DC per delta dengan C. Maka didapat nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan A delta ditambah BC per delta dan lambda 2 sama dengan C. Karena nilai lambdanya bernilai positif, maka titik kesetimbangan ini disebut dengan titik lokal yang tidak stabil. Selanjutnya ketiga yaitu matriks Jacobian pada titik kesetimbangan E2 dengan nilai A per R, 0. Maka diberikan matriksnya yaitu JE2 matriks min A0 min BA per R, DA per R dikurang C. Maka didapat nilai eigennya yaitu untuk lambda 1 bernilai negatif A dan lambda 2 bernilai AD kurang CR per R. Maka dari sini dilihat bahwa nilai eigennya berlawanan tanda sehingga pada titik kesetimbangan E2 disebut dengan titik saddle. Selanjutnya yang keempat yaitu matriks Jacobian pada titik kesetimbangan E3 dengan nilai A delta tambah BC per BD tambah delta R, AD kurang CR per BD tambah delta R. Diberikan matriksnya yaitu JE3 matriks min B buka kurung AD kurang CR per BD tambah delta R dikurang 2R kali A delta ditambah BC per BD tambah delta R dengan D kali AD kurang CR per BD tambah delta R min B A delta tambah BC per BD tambah delta R D dikali A delta ditambah BC per BD delta R dikurang 2 delta dikali AD kurang CR per BD ditambah delta R dikurang C. Maka dari matriks tersebut didapat nilai eigennya yaitu dengan lambda 1 AD delta ditambah A delta R ditambah BCR dikurang C delta R dikurang I per akar Q per 2 kali BD ditambah delta R dan lambda 2 nya yaitu AD delta ditambah A delta R dikurang BCR dikurang C delta R ditambah I per akar Q per 2 kali BD ditambah delta R, di mana Q itu akar WW ditambah WP dengan nilai WW yaitu 4A kuadrat BD kuadrat delta dikurang A kuadrat D kuadrat delta kuadrat ditambah A kuadrat D delta kuadrat ditambah A kuadrat R kuadrat delta kuadrat dikurang 4AB kuadrat CD kuadrat. Dan nilai WP yaitu 2ABCD delta ditambah 2ABCD delta R kuadrat dikurang 2ACD delta kuadrat R kuadrat ditambah 4B kuadrat C kuadrat BR ditambah B kuadrat C kuadrat R kuadrat ditambah C kuadrat delta kuadrat R kuadrat, sehingga
Titik ini disebut dengan titik kesetimbangan stabil karena semua bagiannya itu bernilai negatif dan jumlah imajinernya menyatakan dia periodik. Selanjutnya yang ketiga itu pembuatan model dengan analisis numerik. Pembuatan model dengan analisis numerik ini kita menggunakan plot dan diagram fase dengan menggunakan parameter yang berbeda-beda. Diagram plot dan diagram fase ini digunakan untuk melihat tingkat kestabilan antara mangsa dan pemangsa. Plot yang pertama yaitu plot hiu dan ikan dari waktu ke waktu dengan nilai A bernilai 6, B bernilai 4, C bernilai 3, D bernilai 5, R bernilai 2, dan delta bernilai 8. Pada gambar 2 itu diagram fase hiu versus ikan dalam waktu ke waktu dengan nilai A6, B4, C3, D5, R2, delta 8. Pada gambar 3 dan gambar 4 yaitu plot dan diagram fase hiu versus ikan dalam waktu ke waktu dengan nilai A2, B4, C3, D5, R6, delta 4. 5 dan 6 yaitu plot dan diagram fase hiu versus ikan dalam waktu ke waktu dengan nilai A1, B1, C1, D1, R1, dan delta 1. Pada gambar 7 dan 8 yaitu plot dan diagram fase hiu versus ikan dalam waktu ke waktu dengan nilai A2, B1, C1, D1, R0, dan delta 0. Pada gambar 9 dan 10 yaitu plot dan diagram fase hiu versus ikan dalam waktu ke waktu dengan nilai A2, B1, C1, D1, R1, dan delta 1. Pada gambar 1 dan 2 dari titik tetapnya menurun akan menyiratkan bahwa itu imajiner dan akan menjadi periodik. Pada gambar 1 dan 10, kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa populasi antara mangsa dan pemangsa hidup pada titik kritis. Pada gambar 3 dan 4 dapat diamati bahwa titik kritis adalah titik sadel. Pada gambar 5 dan 6 dapat diamati bahwa titik kritis berada di 1,0 terletak di sumbu Y identik dengan populasi mangsa yang bebas predator. Jadi di sini predator yang mati. Dari gambar 7 dan gambar 8 dapat diamati bahwa terdapat elips di setiap titik kritis, sehingga titik siklit tersebut dapat menunjukkan populasi mangsa dan predator dapat meningkat dan juga dapat menurun. Pada gambar 9 dan 10 dapat diamati bahwa titik kesetimbangannya berada di titik stabil dengan nilainya bernilai negatif dan jumlah imajinernya akan mengisyaratkan bahwa itu periodik. Dari pembuatan model yang telah dilakukan didapat interpretasinya yaitu dalam model matematika diterapkan untuk perilaku dinamis model predator prey, tingkat kestabilan dipengaruhi oleh nilai eigennya. Semakin positif nilai eigen, maka tingkat kestabilan antara predator prey berada di titik kritis. Dan juga apabila suatu plot berbentuk elips, maka itu juga akan menyebabkan ketidakstabilan antara predator prey sehingga bisa menyebabkan predator prey akan menurun. Sedangkan apabila nilai eigennya semakin positif, maka tingkat kestabilan predator prey berada di titik kesetimbangan atau titik stabil. Tingkat kestabilan juga dipengaruhi oleh jumlahnya imajiner. Semakin banyak imajinernya, maka akan menyebabkan model predator prey itu akan stabil. Kesimpulan dari pembuatan model tersebut yaitu mempertimbangkan perilaku dinamis antara model predator prey, kemudian dibangun model predator prey Lotka-Volterra yang kemudian dimodifikasi. Maka dapat memodifikasi persamaan dengan menambahkan lebih banyak variabel dan mendapatkan konten ekologi yang lebih baik. Dan juga melihat keterbatasan sistem dan menyajikan titik kesetimbangan bahwa model ini memiliki 4 titik kesetimbangan. Di antaranya yaitu titik sadel, dan ada pada titik kritis dan juga pada titik kritis tanpa gejala. Di sini juga menganalisis stabilitas model predator prey yang akan akhirnya ditunjukkan secara grafis bahwa hasil analitik menggunakan nilai parameter yang berbeda.
Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.